Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, ba'da subuh seperti biasa, tepatnya pada hari Jumat 13 Juni, tertanggal kalender Hijriah, yaitu tanggal 16 Zulhijjah, 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali melalui platform Zoom Cloud Meeting ini. Semoga aktivitas kita diberkahi olehnya dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji dan dari apa yang kita pelajari. Tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih membahas kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Teman-teman semua, insyaallah setelah atau selepas kita kemarin membahas mubtada, maka sekarang mulai pagi hari ini kita akan membahas khobar, yaitu satu bagian yang dia adalah termasuk rangkaian dari jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan juga khobar. Dengan adanya khobar, sempurnalah kalimat ismiyah tersebut dan terpenuhi pula makna dari mubtada. Baik, sekarang kita lihat di sini al-khobaru dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Ahmad Iskandar. Beliau mendefinisikan dengan takrif yang menurut kami ini adalah takrif yang sangat simpel dan insya Allah mudah untuk difahami terkait apa itu khobar nantinya. Khobar di sini dikatakan huwa al-ismu al-marfu'u, dia adalah isim yang dirofa', al-mutammimu, dan tentunya fungsinya menyempurnakan, lil faidah, menyempurnakan faidah, ma'al mubtada, bersama dengan mubtada, yaitu fil jumlah ismiyah, dalam jumlah ismiyah. Maka dengan ini khobar, fal khobaru huwa alladhi adalah tatimu bihi al jumlah al ismiyah. Maka khobar merupakan sesuatu yang dengannya itu, yang dengan si khobar ini, al jumlatul ismiyah tatimu, kalimat ismiyah itu, kalimat nomina itu sempurna. Maka kita bisa katakan dan lihat di sini contohnya mithla atau mithlu. Tolibu, ini tolib ya, bukan tolab. Salah. Tolib, bukan bukan tolab. Baik. Tolibul ilmi mahbubun. Ya betul, kita tahu tolibul ilmi merupakan susunan dari dua kata. Susunan dari dua kata tapi dia tidak membentuk kalam kalau tolibul ilmi ini. Kenapa? Karena dia adalah tarkib idofah, susunan idofah. Kalau dalam istilah linguistiknya dia hanya sebagai frasa, yaitu susunan dua kata yang membentuk satu makna. Jadi tetap dia masih membutuhkan predikat. Maka talibul ilmi dia dijadikan menjadi satu makna. Berarti butuh makna lainnya untuk menyempurnakan si talibul ilmi ini. Maka kita dapati ada katanya, ada kata mahbubun di sini. Maka kata mahbubun di sini adalah khobar. Khobar bagi siapa? Bukan khobar bagi ilmi, tapi khobar bagi talib. Begitu. Fal khobaru mahbubun di sini dikatakan, maka khobarnya adalah mahbubun.
Fahuna, maka di sini tammatil jumlah, sempurnalah kalimat. Wahasolatil faidatu, dan muncullah dan terjadinya faidah. Amma idza qulta, nah adapun jika engkau katakan thalibul ilmi faqat, kamu katakan hanya thalibul ilmi saja, fahuna lam taktamil la taktamilil jumlatu. Nah, maka di sini kalimat itu belum kalimat itu belum sempurna. Kenapa? Karena belum memberikan faidah. Yang tadi kami katakan thalibul ilmi memang merupakan susunan dari dua kata, tapi dia hanya membentuk frasa, berarti masih butuh predikat. Baik, kita lanjut lagi. Nah, nas'alu anil khobar. Nas'alu anil khobar. Kita bisa bertanya tentang khobar itu dengan pertanyaan maza bihi. Maza bihi. Apa yang terjadi dengannya? Apa yang ada dengannya? Gitu. Ada apa begitu ya? Mislu at-talibu mujtahidun. Nah, talib mujtahid. Nah, ini baru susunan dua kata yang langsung membentuk kalimat ismiyah. Karena ini ya tarkibnya adalah tarkib jumlah ismiyah antara mubtada dan khobar, bainal mubtada'i wal khobar. Mana mubtadanya? Talib. Mana khobarnya? Mujtahidun. Maka kita bisa bertanya dengan pertanyaan yang tadi diajukan untuk menanyakan khobarnya atau ribu madhabihi. Ada apa dengan si Thalib begitu? Maka fal ijabatu, jawabannya adalah mujtahidun. Si Thalib itu mujtahid, rajin sungguh-sungguh. Fahiyya al khobaru, maka jawaban mujtahid di sini adalah khobar untuk siapa? Untuk Thalib. Nah, sekarang kita masuk ke hukum i'rabnya nih. Hukmuhu al-i'rabi. Hukum i'rab dari khobar. Yang jelas pertama itu adalah marfu'un. Jadi khobar itu adalah salah satu kedudukan kata di dalam kalimat yang dia dirofa. Nah, kalau kita sudah mendengar kata-kata rofa, kedudukan kata dalam bingkai rofa itu udah pasti kedudukan yang sangat penting di dalam kalimat, disebutnya umdah, umdatul kalam. Maka khobar itu termasuk termasuk umdatul kalam. Kenapa demikian? Jelas karena tanpa khobar mubtada tidaklah berarti apa-apa. Begitupun tanpa mubtada nantinya khobar tidaklah berarti apa-apa. Karena keduanya sama-sama umdah, sama-sama pokok sama-sama pokok kalimat. Baik ya. Nah, marfu'un idza kana mufradan, baik ya, jika dia mufrad. Jika dia apa? Jika dia mufrad. Nah, ya. Nanti kita akan ketahui apa sih khobar mufrad itu. Nah, jadi khobar mufrad itu bukan berarti bentuknya yang berbilangan satu, tidak. Tetapi dia bisa berbilang musanna, bisa berbilang jamak, dan itu hitungannya tetaplah khobar mufrad. Jadi khobar mufrad ini adalah pembagian dari khobar. Jadi khobar itu nanti ada dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Mufrad itu berarti dia adalah isim, ya, isim. Nah, kalau jumlahnya dia bisa ya, satu, bisa tunggal, bisa musanna, bisa jamak. Nah, ya. Nah, kemudian nanti ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad ini adalah kalimat, jumlah. Atau syibhul jumlah. Kemudian, nah ini tentunya marfu'un ini ketika isim tersebut isim mu'rab ya. Berkedudukan dia menjadi khobar, maka kita katakan marfu'un wa alamatur rafihi, menyesuaikan bentuknya nanti. Bisa dhammah ya kan kalau dia berbentuk mufrad dari segi jumlah begitu. Kemudian juga mufrad dari segi bilangan gitu ya teman-teman. Kemudian bisa juga tanda rofanya alif kalau dia berbentuk musanna. Bisa juga ya berbentuk apa lagi? Atau tandanya dengan apa lagi? Tandanya dengan wawu kalau dia jamak muzakkar salim. Domah pun juga dia bisa ketika berbentuk jamak muannas salim, jamak taksir begitu. Baik, yang kedua fi mahali raf'in khobarun sebagai khobar, fi mahali raf'in sebagai khobar. Ini jelas, ini kalau isimnya mabni, idza kana isman mabnian au jumlatan. Nah, kalau isimnya mabni atau jumlah atau simbol jumlah. Begitu. Jadi setiap jumlah atau kalimat, rangkaian kalimat yang dia itu menjadi khobar untuk mubtada sebelumnya, kita katakan nantinya fi mahalli raf'in khobar. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini anwal khobar.
Jenis-jenis khobar itu salah satu, ada tiga. Yang pertama ada khobar mufrad. Nah, khobar mufrad itu adalah huwa kalimatun wahidatun. Nah, dia adalah kata yang satu, sawaun, sama saja. Nah, tentunya dalat adal mufrad. Nah, dia bisa menunjukkan atas mufrad dari segi bilangannya memang dia mufrad. Awil musanna atau dua, atau ganda begitu. Awil jama' atau jama'. Nah, perhatikan contoh yang mufrad mislu Muhammad. Muhammad ini mufrad. Alladzi yudzakiru durusahu mutafawwiqun. Baik. Nah, Muhammad ini mufrad dari segi bilangan kan dia memang dia satu orang. Kecuali kalau kita katakan Muhammadani. Nah, Muhammadani itu udah musanna nantinya gitu. Dan itu pun juga masih tetap terbilang mufrad gitu. Mufrad dari segi termin yang tadi kita bahas, kalimatun wahidatun sawaun dalat alal mufrad awil musanna awil jama' gitu. Nah, Muhammadun kita i'rab di sini dia mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih, sedangkan mutafawwikun khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu ismun mufradun gitu ya. Yang musanna at-talibani. Nah, tetap dia dikatakan mufrad dengan termin yang kita bahas tadi, yaitu kalimatun wahidah sawa'un dalat alal musanna begitu. Nah, tentu khobarnya mengikuti bentuk dari mubtada'nya. Karena mubtada'nya musanna, ya khobarnya juga harus musanna. Mujtahidani, mujtahidani, khabarun marfu'un wa alamatu rafihi. Apa tanda rafa'nya di sini? Alif. Kenapa? Karena bentuknya musanna. Li'annahu musannan. Kemudian yang jama'. Mislu jam'ul mudzakkar salim. Mislu. Ya. Al-muallimuna mahirun. Nah, ya. Al-muallimuna mahirun. Mahirun khabar marfu'. Wa alamatu rafihi. Apa tanda rafa'nya? Wow. Ya. Karena dia khabar untuk mubtada yang jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Kemudian jamak taksir. Nah, ya. Contohnya al ulama masabihu. Ah, Masya Allah. Masabihu adalah khabarun marfu'un wa alamatur rafi'i dhammatu li'annahu jam'u taksiri. Ya, tanda rafa'nya dhammah karena dia jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim sama. Ini ketika rafa' tandanya dengan dhammah ya. At-talibatu najihatun. At-talibatu menjadi mubtada, najihatun ini menjadi khabar. Kita katakan di sini i'rab dari najihatun khabarun marfu'un wa alamatur rafi'i ad-dhammatu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Contoh dari Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun." Nah, qanitatun ini adalah khobar dari salihah. Nah, ya, marfu'un wa alamatu rafiyah dhammatu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Taib. Nah, yang kedua adalah khobar jumlah. Ini jenis yang kedua, khobar jumlah. Ini khobar itu bisa berbentuk jumlah, imma jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, yaitu wahiyya ismiyatun au fi'liyatun wa takunu fi mahalli rafin. Nah, nanti jumlah tersebut berada pada mahal rofa. Tanbih, ya. Nih, perhatian. Perhatikan. La budda li jumlatil khabari an tastamila ala rabitin yarbituha bil mubtada'i. Nah, harus pada jumlah tersebut, pada jumlah khobar itu ya, khobar yang menjadi jumlah itu, dia harus mencakup atas apa? Atas rabit, yaitu pengikat yarbituha yang mengikatnya dengan mubtada. Nah, seperti adanya domir yang nantinya kembali kepada si mubtada. Wa yutabiquhu fin naw' wal adad, dan tentunya menyesuaikannya dalam hal jenis dan juga adat bilangannya. Nah, gimana sih maksudnya? Coba lihat di sini baik-baik. Tarkib. Ini jumlah ismiyah terlebih dahulu yang menjadi khobar. Jumlah ismiyah yang menjadi khobar ya. Nah, isim plus domir gitu ya. Nah, kemudian isim lagi. Ini kan jumlah ismiyah. Ya, dia tersusun dari mubtada khobar. Contoh, Muhammadun khalquhu karimun. Nah, Muhammadun yang pertama ini menjadi apa kedudukannya? Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Nah, sedangkan khalquhu karimun ini adalah jumlah ismiyah, di mana khalqu ini menjadi mubtada. Nah, berarti bisa kita katakan Muhammadun ini mubtada yang pertama. Khalqu ini adalah mubtada yang kedua. Dan di mubtada yang kedua ini, dia harus adanya robit atau pengikat. Yang nanti pengikat tersebut kembali kepada si mubtada. Ya, pengikatnya itu diantaranya bisa domir. Dan domirnya harus menyesuaikan dari sisi jenis maupun jumlah kepada si mubtada yang pertama. Karena mubtada yang pertama ini jenisnya adalah muzakkar, maka kita gunakan domir
muzakkar hu. Ya, kenapa hu juga? Karena bilangannya satu, mufrad begitu ya. Khalquhu begitu. Oh, khalquhu sih harusnya khuluquhu nih, akhlaknya begitu ya. Nah, Muhammad khuluquhu karimun. Paham ya begitu. Nah, jadi kalimat khuluquhu karimun, karimun ini khobar. Khobar bagi siapa? Khobar bagi mubtada yang kedua. Lah, khobar mubtada pertama Muhammad mana? Jumlah khuluquhu karimun. Gitu ya, fi mahali raf'in. Berikutnya lagi, ya. Nah, ini sekarang domirnya domir munfasil nih. Ad-du'a'u huwa al-ibadatu. Sama nih. Huwa al-ibadah. Ini jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in khobarnya du'a. Gitu. Doa mubtada pertama, mubtada kedua mana? Wah, nih kita katakan mubtadaun awalun, mubtadaun sanin, nah ya. Al-ibadah khabarun mubtada isani, begitu ya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini yang singkat. Insyaallah bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti rangkaian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan juga syibul jumlah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir satu orang ya. Nah, barakallahu fiik.